Kak, aku penasaran deh. Sebenarnya Smokey tuh kayak gimana sih? Kangenin. Challenging. Sekolah. Everything. Mantap. Smokey itu memorable. Asik. Roller coaster. Seru! Magic. Memorable. Disiplin. Challenging. Cuan. Mind opening. Seru. Meaningful. Life. Challenging. Memorable. Perjalanan. Pupuk. Hellish. Berkesan. Pengalaman. Menarik. Susah. Smokey itu abis. Challenging. Membanggakan. Satu kata untuk Smokey, memorable. Terbaik. Aman lah, nyaman. Ambitious. Challenging. Unforgettable. Menantang. Unforgettable. Stress. Home. Unik. Keras. Mudah. Proses. Mantap. Disiplin. Wow. Keras. Smokey itu unforgettable. Memorable. Memorable. Menantang. Kacek. Memorable. Bittersweet. Capek. Unpredictable. Tugas. Colorful. Pelangan. Smak satu itu pintar. Tantangan. Wonderful. Memorable. Sekolah. Menurut buat Smokey, roller coaster. Pintar. Kebanggaan. Thriller. Transformational. Belajar. Kompetitif. Challenging. Batu loncatan. Mind blow. Semangat. Smak satu itu intelligent. Memorable. Mantul. Challenging. Unforgettable. Pagi yang cerah. Hari ini, aku senang sekali. Aku akan memulai babak baru dalam kehidupanku. Ya, memasuki masa SMA. Aku sangat beruntung bersekolah di Smak 1 Penabur Jakarta. Ini adalah sekolahku, Smak 1 Penabur Jakarta. Sekolahku terdiri atas 8 lantai. Fasilitas belajar dan pembelajaran di sekolahku juga sangat lengkap. Ruang kelas yang sejuk dan nyaman. Loker untuk menyimpan buku-bukuku. Ada lapangan yang menjadi tempatku berolahraga dan berkegiatan bersama teman-teman. Ada laboratorium yang menjadi tempatku mengasah kemampuanku. Tidak lupa juga, ada ruang-ruang seni, tempatku mengekspresikan diriku dan talentaku. Aku merasa sangat beruntung, karena Smak 1 Penabur Jakarta memfasilitasi semua kebutuhanku. Minggu pertamaku di sekolah, aku mengikuti PLS. Waktu di mana pertama kali aku berkenalan dengan teman-temanku yang baik dan juga guru-guruku yang luar biasa. Banyak sekali wawasan baru seputar sekolah yang aku dapatkan dari kegiatan ini. Aku juga mendapatkan sharing dari kakak-kakak kelasku yang tidak bosan untuk menyemangatiku untuk terus berjuang bersekolah di Smak 1. Sungguh, awal yang sangat menyenangkan. Aku dan teman-temanku juga mengikuti kegiatan Raimuna di Buperta Cibubur. Senang sekali rasanya dapat bersenang-senang bersama sahabat, mencoba banyak hal baru dan berkemah menikmati keindahan alam. Sebelumnya, aku dan teman-teman juga sudah pernah berkemah bersama di kegiatan Karakter Camp. Kegiatan bersama kami setelah PLS. Di kegiatan ini, kami dilatih menjadi pribadi yang tangguh dan bertanggung jawab. Hal yang paling menyenangkan dari kegiatan ini adalah kami berkemah di pegunungan. Udaranya sangat sejuk dan bersih tanpa polusi.
Dan kami juga berkesempatan menikmati air terjun dan bermain air di sana. Dingin, sejuk, menyenangkan. Naik ke kelas 11, bertemu dengan teman-teman yang baru lagi. Kami mengikuti kegiatan Bina Iman. Di sini, aku dan teman-teman belajar untuk bertumbuh dalam Tuhan. Kami juga belajar mengenali diri sendiri. Aku bahagia sekali dapat melayani dan dilayani oleh teman-teman. Kegiatan yang sungguh bermanfaat dan menyegarkan iman serta pengharapanku sebagai seorang siswi dalam melewati pergumulanku di masa SMA ini. Tidak terasa, aku sampai di tahun terakhirku menuntut ilmu di SMAK 1 Penabur Jakarta. Kelas 12. Ya, kelas 12. Sebelum aku disibukkan dengan tryout dan ujian, aku dan teman-teman berkesempatan untuk mengikuti kegiatan karya wisata. Kami pergi mengunjungi banyak tempat, seperti BCL Learning Institute, Taman Safari, Istana Kepresidenan Cipanas, Kebun Raya Cibodas, Pabrik Yakult, dan Pokariswe. Hari-hari berjalan terasa sangat cepat. Serangkaian kegiatan belajar dan tryout sudah kulewati. Aku pun harus menjalani ujian akhir, dimulai dengan ujian praktik. Rasanya deg-degan. Aku khawatir apakah aku mampu melewati setiap ujian praktik yang ada. Dari olahraga, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, prakarya, kimia, fisika, biologi. Rasanya belum siap aku meninggalkan masa SMA aku yang penuh kenangan dan tantangan ini. Aku ingat, saat itu hanya 2 hari lagi yang tersisa ketika mendapat kabar bahwa aku harus melanjutkan ujian akhir sekolah dari rumah karena wabah COVID-19 ini. Berat, tapi dengan dukungan orang tua, aku mampu melewatinya. 3 tahun sudah aku belajar di SMAK 1 Penabur Jakarta. Sekarang, aku berada di penghujung masa SMA aku, wisuda. Memang bukan seperti kakak kelas kita, tapi kiranya wisuda ini dapat mengobati rindu kita. Marilah sekarang Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu orang tua dan teman-teman, kita ikuti acara ibadah singkat dan pelepasan SMAK 1 Penabur Jakarta. Bapak Ibu pengurus Yayasan BPK Penabur Jakarta, Bapak Ibu orang tua siswa, Bapak Ibu guru, serta para wisudawan yang Tuhan kasihi. Sebelum kita mendengar firman Tuhan dan merenungkannya, marilah kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas pemeliharaan-Mu yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Engkaulah yang punya rencana di dalam hidup kami. Apapun Engkau izinkan untuk terjadi di dalam hidup kami. Yang kami minta dari-Mu ya Bapa di surga, kuatkanlah pengharapan kami, sehingga peristiwa apapun yang kami alami di dalam kehidupan kami tidak melemahkan iman percaya kami akan kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Sejenak kami hendak merenungkan firman-Mu. Biar Roh Kudus membantu kami untuk memahaminya dan menguatkan iman pengharapan kami di dalam Kristus. Berbicaralah melalui kuasa Roh Kudus. Demi Kristus Putra, kami telah berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita sama-sama angkat pujian kita sebagai pembuka ibadah syukur kita di saat ini. Kita naikkan pujian Janji-Mu Seperti Fajar. Ku
jalan mana yang harus kupilih. Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganku membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Jadiku seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku bangga pada kasih-Mu. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi. Kau menghadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus kupilih. Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku bangga pada kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Shalom, damai sejahtera untuk kita semua. Umat yang dikasihi Tuhan,
manusia selalu diperhadapkan dengan berbagai situasi yang di luar keinginannya. Misalnya saja saat ini seluruh dunia, bukan hanya kita, mengalami pandemi virus COVID-19 atau corona yang menurut data menjangkiti hampir di 198 negara. Tak satu pun negara yang siap untuk menghadapi pandemi virus COVID-19 ini. Bagaimana sebenarnya situasi real kita saat ini? Kita sedang menghadapi musuh yang tak terlihat oleh mata kita. Ibarat suatu perang, kita tidak pernah bisa melihat musuh kita. Sebab musuh kita adalah virus COVID-19. Situasi real kita yang lain adalah kematian mengintip setiap saat. Pertumbuhan ekonomi turun sangat drastis. Jumlah pengangguran yang bertambah. Banyak orang tak lagi punya uang untuk membeli makanan. Semua rencana yang dirancang hancur berantakan. Dan jika ada yang meninggal dunia, terpaksa harus menerima kenyataan tak ada teman yang datang. Air mata kedukaan ada di seluruh dunia. Kapan pandemi berakhir, kita tak tahu. Hanya berharap semua derita berlalu. Ya, hanya berharap semua derita akan berlalu. Harapan, itulah kata yang ada di sanubari siapapun saat ini. Harapan memiliki kekuatan, harapan memiliki daya tahan, harapan akan memberikan kita kekuatan untuk mencapai tujuan kita. Harapan mengubah perspektif akan hal buruk. Harapan akan menambah kebahagiaan kita. Harapan akan menyembuhkan kita. Inilah kekuatan dari kata yang kita kenal sebagai harapan. Ibrani pasal 6 ayat 19 berkata, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Bahkan firman Tuhan juga berbicara bagaimana kuatnya sebuah harapan. Diibaratkan sebagai sauh yang kuat, yang biasanya kalau di dalam kapal, jangkar yang dibuang ke air itu akan menahan kapal untuk pergi dari titik di mana kapal itu akan tetap berada. Tetapi kita melihat bahwa kualitas harapan masing-masing orang berbeda. Yang anggap tak penting pengharapan akan melihat kejadian buruk sebagai malapetaka. Tetapi yang punya asa yang kuat akan melihat solusi dalam kejadian apapun. A hopeful future in Christ adalah tema kita memasuki wisuda kita saat ini. Harapan dalam Kristus untuk membangun masa depan kita. Pertanyaan,
Bagaimana kita membangun iman pengharapan kita di dalam Kristus, dalam situasi yang tidak pasti seperti saat ini. Roma 10 ayat 17 mungkin memberikan kita pengarahan bagaimana iman itu bisa bertumbuh. Roma 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Tuhan. Iman, begitu pula pengharapan, akan timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Iman akan timbul dari pergaulan kita akan firman Tuhan. Maka dari itu, umat yang dikasih Tuhan dalam situasi yang serba tidak pasti, yang menakutkan saat ini, kita jadikan sebuah momen untuk kita terus berpegang kepada firman Tuhan. Bahkan dikatakan di Roma 10 ayat 17, firman Kristus. Lalu apa yang disampaikan Tuhan Yesus di dalam Alkitab itu? Kalau kita melihat beberapa bagian perkataan Tuhan Yesus, kita akan melihat bahwa Tuhan Yesus menanamkan harapan ke dalam hati siapapun yang percaya kepadanya. Yohanes 14 ayat 6. Apa yang disampaikan Yesus di sana? Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Bukankah ini harapan untuk semua orang yang percaya kepada Kristus? Bahwa Kristus adalah kebenaran dan hidup itu sendiri. Kristus adalah jalan bagi kita untuk datang kepada Bapa. Kalau kita memiliki kepastian seperti itu, adakah hal yang kita takuti di dalam kehidupan kita? Mungkin saja kita mengalami pertarungan yang kalah dalam hidup kita. Beberapa orang percaya meninggal terkena virus COVID-19. Tetapi apa yang disampaikan Yohanes 14 ayat 6? Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Mereka yang meninggal di jalan Tuhan datang kepada Bapa melalui Yesus. Ada kesedihan? Iya. Tetapi ada pengharapan. Yohanes 15 ayat 7. Yesus juga mengatakan, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya." Pengharapan di dalam doa-doa kita, bahwa jika kita mau tinggal di dalam firman Kristus, maka Tuhan berkata, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Tetapi tentu saja bagian awal dari kata ini tidak boleh kita tinggalkan. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman. Sebuah pengharapan bahwa anak-anak Tuhan tidak pernah ditinggalkan oleh Kristus. Bahkan di dalam Matius pasal 28 ayat 20, Tuhan Yesus mengatakan, "Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ini menandakan bahwa Kristus terus-menerus menyertai kita, anak-anak, dalam keadaan apapun, situasi apapun. Yakinlah, ada masa depan yang penuh harapan ketika kita bersama-sama dengan Kristus.
sebab Kristus menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Khususnya para wisudawan yang Tuhan Yesus kasihi. Kemanapun engkau menentukan pendidikanmu yang akan datang, kemanapun engkau pergi menempuh pendidikanmu, bawalah selalu firman Tuhan di dalam hatimu. Bacalah Alkitabmu. Peganglah selalu firman Tuhan. Peganglah selalu perkataan Kristus. Engkau akan dikuatkan. Pengharapanmu akan terus tumbuh. Meskipun senantiasa kita melalui masalah. Tetapi ada Kristus di perahu kehidupan kita. Kiranya Tuhan menyertai hidupmu, cita-citamu, dan menyertai pendidikanmu di perguruan tinggi. Tuhan Yesus berkati. Amin. Untuk mengakhiri ibadah syukur kita di saat ini, mari kita naikkan pujian semua baik. Kita nyanyikan lagu ini dengan penuh kesungguhan hati, bahwa untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam hidup kita sungguh amat baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kalau saat ini kita masih bisa menikmati hari-hari hidup kita, biarlah itu mengingatkan kita untuk senantiasa bersyukur. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan.
Laporan hasil pelaksanaan ujian sekolah dan pengumuman kelulusan SMAK 1 Penabur Jakarta tahun pelajaran 2019-2020. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati, Kepala Seksi Pendidikan Menengah Sudin Jakarta Barat II, Bapak Asep Saifullah, Pengawas Satuan Pendidikan Sudin Jakarta Barat Wilayah 2, Bapak Swesti, Ketua BPK Penabur Jakarta, Bapak Antono Yuwono, Wali Penghubung SMAK 1 Penabur Jakarta, Ibu Eviana Tambunan, Ibu Nina Rismawati, dan Ibu Mawar Suparlin. Direktur Pelaksana BPK Penabur Jakarta, Bapak Irwanto Hartono, Deputi Dirpel BPK Penabur Jakarta, Ibu Elika Dwi Murwarni, Kepala Divisi Pendidikan BPK Penabur Jakarta, Ibu Etiwati, Kepala Jenjang SLTAK Penabur Jakarta, Ibu Ence Wijaya, Bapak Ibu Orang Tua Wali Kelas 12, Bapak Ibu Guru, serta seluruh sivitas akademika SMAK 1 Penabur Jakarta yang saya kasihi, dan seluruh anak-anakku kelas 12 yang saya sayangi dan banggakan. Sungguh kita patut bersyukur kepada Tuhan yang Maha Besar, yang telah menghantarkan kita sampai pada hari ini untuk menerima dan menyaksikan pengumuman kelulusan setelah menempuh studi di jenjang SMA di SMAK 1 Penabur. Pada bulan Maret 2020 yang lalu, ujian sekolah telah diikuti oleh 282 siswa yang terdiri dari program MIPA sejumlah 236 siswa dan program IPS sejumlah 46 siswa. Dan berdasarkan rapat pleno kelulusan yang digelar pada tanggal 27 April 2020, dan dengan memperhatikan nilai raport seluruh siswa, hasil ujian sekolah yang diterima, serta kriteria kelulusan yang ditetapkan oleh Satuan Pendidikan, maka rapat pleno Dewan Guru memutuskan untuk program MIPA dari 236 siswa program MIPA dinyatakan lulus sejumlah 236 siswa atau lulus 100%. Untuk program IPS, dari 46 siswa program IPS, dinyatakan lulus sejumlah 46 siswa atau lulus 100%. Dengan demikian, melalui forum ini, para siswa kelas 12 SMAK 1 Penabur Jakarta tahun pelajaran 2019-2020 secara resmi saya nyatakan lulus dan telah mencapai purna belajar di SMAK 1 Penabur Jakarta tahun 2020. Selamat Ibu ucapkan kepada para siswa kelas 12 atas kelulusan yang telah dicapai pada jenjang SMA di SMAK Penabur Jakarta. Lulusan terbaik dari putra-putri kita di SMAK 1 Penabur Jakarta yang meraih nilai tertinggi berdasarkan nilai rata-rata di seluruh mata pelajaran yang merupakan gabungan dari nilai raport semester 1 sampai 6, nilai ujian sekolah, maka lulusan terbaik SMAK 1 Penabur Jakarta tahun ini, juara umum untuk program MIPA, juara pertama dengan nilai rata-rata 95,33 atas nama Radian Krisno dari kelas 12 IPA 1, putra dari Bapak Karto Krisno dan Ibu Haryawati Jaya Rukun. Juara 2 dengan nilai rata-rata 95,27 atas nama Louis Fiona dari kelas 12 IPA 3, putri dari Bapak Wikono Wongso Dirjo dan Ibu Mutia Juwita. Juara 3 dengan nilai rata-rata 95,05 atas nama Natalie Victoria Yakub dari kelas 12 IPA 7,
putri dari Bapak Hendra Hatono Jakub dan Ibu Leni Suryani. Juara umum untuk program IPS, juara pertama dengan nilai rata-rata 93,99 atas nama Kristabel Natania Surya dari kelas 12 IPS 2, putri dari Bapak Suryanto dan Ibu Lim Siu Chen. Juara 2 dengan nilai rata-rata 93,89 atas nama Jen Naomi dari kelas 12 IPS 1, putri dari Bapak Hendra Suharta dan Ibu Lea Kurniawan. Juara ketiga dengan nilai rata-rata 93,82 atas nama Brian Willy Rans dari kelas 12 IPS 1, putra dari Bapak Suteno dan Ibu Rajani Chandra. Di samping juara umum, SMAK 1 Penabur Jakarta juga menetapkan dan memberikan apresiasi kepada siswa yang dapat menjadi contoh dan teladan bagi warga sekolah dengan berdasarkan kriteria memiliki prestasi yang baik di bidang akademik maupun non-akademik, aktif berpartisipasi dalam organisasi sekolah atau kepanitiaan di sekolah, memiliki karakter yang dapat diteladani, serta membawa dan menjaga nama baik sekolah. Berdasarkan kriteria tersebut dan melalui proses pengajuan nominasi dari Bapak Ibu Wali kelas, maka rapat Dewan Guru menimbang dan memutuskan siswa teladan SMAK 1 Penabur Jakarta tahun 2019-2020 atas nama Evander Lemuel Teno dari kelas 12 IPA 4, putra dari Bapak Filemon Teno dan Ibu Liana Marianti Supinto. Selamat Ibu ucapkan pada lulusan terbaik dan siswa teladan SMAK 1 Penabur Jakarta tahun 2019-2020. Prestasi yang sungguh membanggakan. Prestasi yang kalian raih ini bukanlah hal yang mudah. Dan itu semua adalah hasil dari kegigihan, keuletan, pantang menyerah, dan keberanian untuk memberikan yang terbaik serta tidak lepas dari kasih karunia Tuhan. Biarlah keteladanan ini dapat dicontoh dan memotivasi angkatan-angkatan selanjutnya di SMAK 1 Penabur Jakarta. Dalam kesempatan ini, sekolah juga turut memberikan apresiasi kepada para siswa SMAK 1 Penabur lulusan tahun ini yang telah mengharumkan nama sekolah baik di tingkat nasional maupun di kancah internasional selama bersekolah di SMAK 1 Penabur Jakarta. Untuk siswa berprestasi tingkat nasional dan internasional, SMAK 1 Penabur Jakarta memberi apresiasi kepada Albert Sutiono, 12 IPA 4, putra dari Bapak Markus Sutiono dan Ibu Elizabeth Martina, yang meraih medali perak dalam Olimpiade Sains Nasional Kimia di Padang pada tahun 2018 dan meraih medali perak dalam The Third Olympiad of Metropolis Chemistry yang diselenggarakan di Moskow, Rusia tahun 2019. Mark, 12 IPA 5, putra dari Bapak Insinyur Hasan dan Ibu Tanti, yang meraih medali perak dalam Olimpiade Sains Nasional Kimia di Padang pada tahun 2018 dan medali emas di Manado tahun 2019, serta meraih medali perunggu dalam International Olympiad of Megacities Chemistry di Rusia pada tahun 2019. Yang ketiga, Sebastian Taharudin dari kelas 12 IPA 2, putra dari Bapak Sylvester Taharudin dan Ibu Helena Santoso,
yang meraih medali perak dalam Olimpiade Sains Nasional Kimia di Manado tahun 2019. Yang keempat, Jesaya Christian Ido Raja, 12 IPA 5, putra dari Bapak Horas Situmea dan Ibu Tiurma Situmora, yang meraih medali perunggu dalam Olimpiade Sains Nasional Fisika di Manado tahun 2019. 5. Yohandi, 12 MIPA 6, putra dari Bapak Andi Lokman dan Ibu Yanti, yang meraih medali perak dalam Olimpiade Sains Nasional Komputer di Manado tahun 2019. 6. Natasha Angeline Huang, dari kelas 12 IPS 2, putri dari Bapak Sudimin Mina dan Ibu Agustin Eka Jaya, yang meraih medali perunggu dalam Olimpiade Sains Nasional Ekonomi di Manado pada tahun 2019. 7. Nicole Charlene, dari kelas 12 IPS 2, putri dari Bapak Sucianto Gosali dan Ibu Sri Rosilawati, yang meraih juara 3 dalam National School Debate Competition yang diselenggarakan di Bengkulu pada tahun 2018. 8. Stefani Wijaya, 12 MIPA 1, putri dari Bapak Antoni Wijaya dan Ibu Niliana, yang meraih medali perak dalam lomba basket putri dalam Polwil Wilayah 2 tahun 2018 dan meraih juara pertama pada Kejurnas ke-16 basket putri tahun 2019, serta meraih juara pertama bersama tim DBL All-Star mewakili Indonesia dalam 5th Annual Determine Your Destiny National Tournament di California, USA pada tahun 2020. Selamat atas torehan prestasi yang kalian capai selama bersekolah di SMAK 1 Penabur Jakarta. Kalian telah menyaksikan keberanian berkompetisi secara sportif, sikap optimistik, pantang menyerah pada dunia luar melalui karya dan prestasimu yang bukan hanya di tingkat nasional, tapi juga diakui di dunia internasional. Sungguh kita patut bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan begitu memberkati anak-anak di SMAK 1 Penabur Jakarta. Biarlah segala karya dan prestasi ini kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan para lulusan yang saya banggakan, pengumuman kelulusan tahun ini agak berbeda dengan biasanya. Namun saat ini, di tengah keprihatinan kita sebagai warga dunia yang sedang dilanda pandemi wabah COVID-19, termasuk melanda bangsa Indonesia yang kita cintai ini, kita harus menghargai dan mematuhi aturan yang dikeluarkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah pada masa pemberlakuan PSBB di DKI Jakarta. Sehingga pada tahun ini, peserta didik kelas 12 kelulusannya tidak mengikuti ujian nasional, tetapi hanya mengikuti ujian sekolah. Namun kita tetap harus yakin dan percaya bahwa lulusan SMAK 1 Penabur Jakarta tahun ini tetap dapat menunjukkan kualitas lulusan yang baik dan mampu bersaing di tingkat pendidikan selanjutnya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Bahkan, hal ini terbukti dengan banyaknya siswa SMAK 1 Penabur yang diterima melalui SNMPTN, perguruan tinggi terbaik di dalam negeri, luar negeri, bahkan mendapatkan undangan untuk menerima beasiswa di perguruan tinggi luar negeri. Anak-anakku kelas 12 yang hari ini telah lulus, hari ini bukanlah akhir
dari perjuanganmu. Hari ini bukanlah akhir dari mimpimu. Hari ini adalah awal dari perjuangan lain yang telah menantimu. Selama kita hidup, kita akan terus belajar, dan sebentar lagi kalian akan melangkah ke dunia yang lebih luas lagi. Masa-masa ke depan bukanlah masa-masa yang mudah. Banyak hal yang berubah tidak seperti yang kita bayangkan, bahkan tidak seperti yang kita harapkan. Tantangan dan perkembangan zaman semakin cepat, dan orang yang berhenti belajar akan menjadi masa lalu. Sedangkan orang yang terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Teruslah maju, bukan mundur, dan berjalanlah bersama Tuhan. Biarkan Tuhan yang memimpin langkahmu, karena masa depanmu punya harapan hanya jika kamu bersamanya. A hopeful future in Christ. Itulah tema ibadah syukur dan pengumuman kelulusan di SMAK 1 Penabur Jakarta tahun ini. Jadilah berkat bagi sekitarmu, karena kamu diutus untuk menjadi bagian dari solusi bangsa ini dan bukan bagian dari masalahnya. Ijazah tidak akan pernah mengakhiri proses pembelajaran, tapi biarlah ilmu pengetahuan yang telah kalian peroleh kalian dapat gunakan untuk memahami, bahkan menuntaskan segala persoalan, sehingga bangsa Indonesia menjadi negara yang maju, karena banyak anak-anak bangsa yang bukan hanya tinggi ilmunya, tetapi tinggi iman dan tinggi pelayanan. Tetaplah junjung tinggi integritas, bukan asal popularitas, meskipun kita minoritas. Di tengah-tengah krisisnya kejujuran dan kepercayaan, jadilah orang yang selalu dapat dipercaya dan diandalkan. Kami titipkan nama SMAK 1 Penabur Jakarta, nama BPK Penabur Jakarta di pundakmu. Jagalah nama alma mater kita, karena sebentar lagi kamu akan menyandang sebagai alumni SMAK 1 Penabur Jakarta. Bapak Ibu yang saya hormati, semua hasil yang dicapai putra-putri kita saat ini tidak lepas dari usaha dan jerih lelah Bapak Ibu guru. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, dengan rasa hormat saya sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para Bapak Ibu guru di SMAK 1 Penabur Jakarta atas jasa, pengorbanan, semangat, dan kekompakan yang selama ini ditunjukkan untuk kita bersama-sama memperjuangkan serta memajukan kualitas pendidikan dan pengajaran di SMAK 1 Penabur. Meskipun seringkali kesabaran kita diuji setiap harinya, tapi disitulah kita menyadari bahwa kita pun manusia biasa yang punya keterbatasan. Tetapi kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pendidik, untuk membimbing semua anak tanpa terkecuali yang Tuhan kirimkan di SMAK 1 Penabur. Dan sungguh kita patut bersyukur kepada Tuhan yang selalu memampukan kita semua untuk menjalani panggilan ini hingga pada saat ini. Di dalam kesempatan ini, saya juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu orang tua yang telah mempercayakan SMAK 1 Penabur Jakarta sebagai mitra untuk berjuang bersama-sama mendidik putra-putri Bapak Ibu selama 3 tahun perjalanan hidup. Terima kasih atas kerjasama, dukungan, serta partisipasi Bapak Ibu orang tua, baik di dalam hal perhatian, kerjasama, masukan, kritikan, dana, daya, dan doa buat kami semua.
Di setiap kegiatan kami selalu menemukan ada dukungan dan kontribusi dari Bapak Ibu orang tua. Kami ucapkan selamat atas jerih lelah Bapak Ibu orang tua yang berjuang membesarkan, mendidik, menyekolahkan, dan mendampingi putra-putrinya hingga mencapai keberhasilan di pendidikan pada jenjang ini. Saya yakin dan percaya keberhasilan putra-putri kita hari ini tidak lepas dari doa Bapak Ibu orang tua yang selalu dipanjatkan pada Tuhan. Bukan hanya ucapan terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu, tapi atas nama sekolah, kami mohon maaf apabila selama masa 3 tahun ini terdapat kekeliruan dan kekurangan kami dalam memberikan pelayanan pendidikan di SMAK 1 Penabur. Teruslah Bapak Ibu orang tua mendukung dan membantu kami, mendoakan serta memberikan masukan yang berharga sehingga SMAK 1 Penabur bisa semakin maju dan semakin baik ke depannya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Yayasan BPK Penabur Jakarta, para pengurus BPK Penabur Jakarta, secara khusus ibu-ibu wali penghubung SMAK 1 Penabur Jakarta, Bapak Ibu di Sekretariat BPK Penabur, Bapak Pengawas Sekolah, Ibu Kepala Jenjang, serta rekan-rekan alumni SMAK 1 Penabur Jakarta yang selama ini sangat mendukung setiap derap langkah kami, mengawal kami SMAK 1 Penabur untuk mewujudkan sekolah yang berkarakter Kristiani dan berprestasi unggul. Biarlah pendidikan di BPK Penabur Jakarta semakin hari semakin menjadi berkat bagi bangsa kita, karena hanya dengan pendidikan yang baik maka bangsa ini dapat semakin maju. Seluruh rangkaian acara ibadah syukur dan pengumuman kelulusan ini tidak lepas dari kerja keras Bapak Ibu guru dan karyawan SMAK 1 Penabur. Di tengah-tengah keterbatasan masa PSBB, tetap mengupayakan yang terbaik pengumuman kelulusan, sehingga para siswa dan Bapak Ibu orang tua tetap dapat menikmati dan merayakan kebahagiaan melalui ibadah syukur dan pengumuman kelulusan yang dilakukan secara streaming pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh panitia, Bapak Ibu guru dan karyawan yang sungguh-sungguh mempersiapkan dan ikut mendukung acara ini pada hari ini, sehingga video ini dapat menjadi momen yang baik bagi kelulusan siswa kelas 12 di tahun ini. Akhir kata, saya mewakili seluruh sivitas akademika SMAK 1 Penabur Jakarta mengucapkan selamat kepada seluruh lulusan SMAK 1 Penabur Jakarta tahun 2019-2020. Selamat menabur karya dimanapun kita berada. Jadilah terang dan bersinarlah bagi dunia ini. Ingatlah selalu bahwa kita tidak pernah berjalan sendiri, karena masa depan kita ada di tangan Tuhan. Dia akan menjadi sahabat yang sejati. Tidak ada yang lebih besar dari Dia. Tuhan menyertai kita semua. Jakarta, 2 Mei 2020. Kepala SMAK 1 Penabur Jakarta, Silviana Grisiana. Belayan lembut dalam
Ku berterima kasih atas cinta dan kasih sayang selama ini. Takkan ku lupa. Terima kasih Tuhan, Kau berikan mereka untukku dalam hidup ini. Papa, ku berterima kasih atas cinta dan kasih sayang selama ini. Tak akan ku lupa. Terima kasih Tuhan, Kau berikan mereka untukku dalam hidup ini. Sehat dan panjang umur, ku kan selalu berdoa hingga ku wujudkan harapannya. Terima kasih Mama, Papa. Kami orang tua dari Sefadel mewakili orang tua murid kelas 12. Kami mengucap syukur pada Tuhan Yesus untuk kelulusan putra-putri kami. Kami sangat berterima kasih pada Kepala Sekolah Ibu Silvi dan para staf SMAK 1 Penabur Jakarta. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu guru yang sudah mendidik, mengajar, dan mengasihi anak-anak kami selama 3 tahun ini. Kami juga minta maaf jika anak-anak kami melakukan kesalahan dalam masa pembelajaran. Semoga Tuhan Yesus selalu memberkati Bapak Ibu guru semua. Akhir kata untuk anak-anak kami, selamat untuk kelulusan kalian. Teruslah berjuang untuk menggapai cita-cita kalian. Jangan mudah menyerah dan putus asa, tetapi tetaplah selalu berdoa. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Tiga tahun lalu, Kita Masih bocah. Seragam kegedean. Duduk, Di aula. ketiduran dengerin sesi. Nginep bareng. Di kelas. Sampai basah-basahan. Main games. dan tak terasa 3 tahun pun berlalu. Sekarang kuta Tamat SMA. di rumah masing-masing 3 tahun kita lewati dengan air mata, ambisi tinggi, Dan juga tidur di kelas. Namun tak lupa tawa dan senyuman yang mengisi hari demi hari. Jerit malam perjusa, subuh-subuh, Semak lengkap tiap tahun Dukung klise di DPL. hingga malam bersama kita Yang diakhiri dengan drama di desa sos. yang tak mungkin terlupakan. Ingin sekali rasanya bertatap muka Dengan teman-teman. dan berkata Semoga kalian sukses. Tapi semua hanya tersimpan dalam kaya. bertemu Dengan pelukan. tapi kini berpisah. tanpa jabat tangan. BTA Sabtu, Try out. masa-masa ulpra, Hingga ujian sekolah. bentar dulu. Sisa 2 hari. Ujian sekolah dijadikan online. Tunggu. Tiba-tiba Ujian nasional. juga dibatalkan.
perasaan campur aduk ini tentu kami rasakan Sampai sekarang, tidak menyangka bahwa inilah Cara kami Untuk berpisah. Yang terpisahkan Oleh jarak. tidak pernah terlintas Bahwa ucap sampai jumpa. di hari itu menjadi ucapan terakhir pertemuan kami. Kurang kami. dipenuhi kerinduan. Kerinduan, akan dering bel sekolah, kerinduan, akan hiruk pikuk kantin, Di jam istirahat, kerinduan. akan senyuman Dan yang mencerahkan pagi. Jarak tak bisa Memisahkan kita, Dan karena itu kami ingin berkata, Bapak Ibu, terima kasih sudah menjadi sahabat Papa, dan mama. hadir dalam perjalanan Hidup kami. terima kasih untuk kasih sayang, Perhatian, dan jerih payahmu. Meskipun satu langkah terakhir Kelulusan itu tak dapat terwujudkan karena jarak, kami bisa merasakan semangat dan senyuman tangismu yang mendorong kami untuk maju langkah kuat di tengah pandemi untuk meraih cita-cita, masa depan. tiga kata. 3 kata saja terima kasih, Dan maaf. hanya itulah. yang ingin kami ucapkan. Keras kepala, Kalau kasar Terlambat, nyontek menjadi, kebiasaan buruk kami. tetapi Tiada guru yang mengeluh untuk terus diri kami. Bel tiap pagi. menggunting kuku dan rambut yang panjang. hingga dikeluarkan dari kelas. Karena Tidak membawa buku. Itu kalian lakukan. Untuk mendisiplinkan kami Jengkel. dan kesal, Sempat terlintas. Kan tetapi, Kami sadar bahwa semua itu Hanya untuk kebaikan masa depan kami. kerja keras Bapak Ibu. tidak akan terlupakan. Bahkan di tengah Kacauan pandemi ini. soal-soal tryout, dan pembahasan tetap kami terima. Walau pada akhirnya ujian ini tidak dapat diwujudkan. yang terpenting bagi kami ialah waktu Yang kami habiskan bersamamu. Bapak Ibu, candaan, ajaran, dan perhatianmu adalah hal yang berarti bagi kami. untuk Papa dan Mama. Terima kasih karena telah Menjadi support system kami Dalam belajar, dan menyediakan fasilitas yang terbaik. bagi kami, Serta memberikan hubungan dengan penuh kesabaran. Sekarang kami sudah berada ujung masa-masa indah. yaitu SMA. Sebentar lagi Kami akan melanjutkan pendidikan Ke jenjang yang lebih tinggi. Sebagai remaja, tentu tidak lepas dari banyak kesalahan. yang telah kami lakukan. maafkan kami kalau semasa SMA sikap kami kurang berkenan. Bagi papa mama, Kami yakin bahwa papa mama mendoakan Yang terbaik Dalam hidup pilihan kami. love you. Pa, Bapak Ibu Guru, masih banyak tunas-tunas. harapan bangsa. yang harus kau rawat. jaga kesehatan Tetap kuat di dalam Tuhan. Dan teruslah mengajar. Dengan semangat Walau banyak Hambatan dan tantangan di masa depan. Kiranya Tuhan Selalu memberkati. dimanapun kalian berada. Para pahlawan. tanpa tanda jasa. Jangan lupa jaga kebersihan, Pakai masker. cuci tangan, dan siap kuota untuk mengajar adik-adik kami. Untuk adik-adik Teruslah belajar supaya Cita-cita kalian. bisa tercapai. Selalu jaga kesehatan. dan juga Siapkan kuota untuk menghadapi. tugas-tugas. Jangan lupa Jaga nama baik. Masa satu penabur. Dengan prestasi dan Karya kalian. Nikmatilah waktu Bersama guru. dan teman. dengan sebaik-baiknya. Karena kita Tidak tahu apa yang akan terjadi. di masa depan. Teman-teman, dimanapun kau pergi, Ingatlah dan jaga alma matermu. Yang PTN. semangat. Swasta. Semangat. Yang ke negeri seberang. hati-hati. Jangan lupakan Bangsa dan Negara ini. raih cita-citamu. Dan jangan lupa bersandar pada Tuhan. Jaga kesehatan. Dan ukirlah prestasi. baik mungkin. Bermimpilah setinggi mungkin. Apabila engkau jatuh, Engkau akan jatuh. Antara bintang-bintang. Terima kasih untuk warna-warna memori. Yang boleh kita lukiskan bersama. Hari-hari yang melelahkan. Selalu kembali menyenangkan. saat kalian ada. Jika kelak kita bertemu kembali. Kiranya kita boleh menjadi Seseorang yang sukses. dan membanggakan untuk Tuhan, bangsa, juga keluarga. Bagi para jajaran pemerintah, kami berterima kasih untuk lelahmu memikirkan keputusan dan kebijakan yang terbaik.
Maafkan kami yang masih sering melanggar dan tidak menaatinya. bagi garda terdepan. Tenaga medis dan relawan Kami juga Berterima kasih Untuk pelayanan yang boleh kau berikan. rasa takut rasa lelah tidak kalian hiraukan. Demi kepentingan bangsa. di sini Kami berdoa kiranya kalian boleh selalu terjaga. Kiranya Tuhan memberkati. dan menyertai kalian selalu. Kini kami angkatan 2020 Resmi menjadi alumni Tanpa ujian nasional, tanpa saling meminta maaf tanpa foto terakhir di kelas tanpa kata pamit dan sampai jumpa. Pagi buta kau datang, berbekal materi untuk dibagi. Mengajar dari hati untuk kami. Kadang kami acuh, sibuk, bersikap bodoh amat. Kau tahan sakit hatimu, tak menangis di hadapan kami. Meski begitu, kau gali potensi kami menjadi orang sejati. Terima kasih, guruku. Tak akan kulupa jasa-jasamu. Sendu ini akan berlalu ketika melihatmu melaju. Melaju menggapai mimpimu. Senang rasanya bisa mengenal kalian. Kalian yang penuh semangat, kalian yang penuh energi, kalian yang selalu punya mimpi. Satu pesan kami, berdoalah untuk segala usaha, karena Tuhan yang berkarya atas hidup kalian. Dan tiba nanti saatnya, kalian juga akan berkarya. Berkarya bagi diri sendiri, berkarya bagi sesama, berkarya bagi bangsa.
Salam dalam kasih Kristus untuk seluruh pengurus BPK Penabur Jakarta, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan BPK Penabur Jakarta, dan juga tentunya seluruh orang tua siswa dari murid-murid kelas 12 kami, dan juga seluruh adik-adik kelas 12 yang pada hari ini akan menghadapi pengumuman kelulusan kalian. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa dengan berkat dan kasih karunia-Nya saja kita masih bisa berkumpul pada saat sekarang, walaupun kita harus menggunakan kecanggihan teknologi. Pada kesempatan ini juga kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh orang tua siswa yang sudah mendukung kami dalam proses pembelajaran home learning yang sudah kami lakukan sejak pertengahan bulan Maret 2020 ini. Dan kami akan selalu memperbaiki dan menyempurnakan seluruh proses yang kami jalankan sehingga bisa menyamai apa yang kami biasa lakukan dengan pendidikan di dalam kelas. Dan kami percaya untuk pendidikan karakter memang pertemuan secara langsung di mana pendidik bisa memberikan teladan kepada siswa-siswinya, itu adalah pendidikan karakter yang terbaik yang bisa kita lakukan. Untuk adik-adik, saya ingin memberikan beberapa pesan-kesan dan tanggapan, terutama tentunya berkaitan dengan masa-masa sulit sekarang ini. Saya hanya pernah mengalami saat seperti ini sekali dalam seumur hidup saya, dan memang saat ini adalah saat-saat yang sangat luar biasa. Dan baik atau buruk, ini akan menjadi sebuah pengalaman yang sangat berharga untuk kehidupan kamu semua di masa yang akan datang. Kamu akan mengingat masa sulit ini, kamu akan mengingat tantangan-tantangan yang ada, dan di balik semua tantangan tentunya ada kesempatan. Kalau kita perhatikan apa yang terjadi pada saat-saat sekarang ini, selain orang-orang yang tentunya susah karena harus bekerja dari rumah, atau mungkin malahan berhenti dari pekerjaannya, atau mungkin juga usahanya kesulitan, tentu ada sebagian orang yang justru bisa mendapatkan beberapa keuntungan dari kondisi sekarang ini. Mungkin kita bisa perhatikan ada beberapa supplier makanan, ada beberapa supplier obat-obatan, dan sebagainya yang justru bisa tetap bekerja dan mungkin malahan bisa mendapatkan hasil yang lebih banyak pada saat sekarang ini daripada sebelumnya. Jadi ingatlah bahwa dalam setiap masalah atau kesulitan yang kita hadapi, selalu ada jawaban untuk masalah-masalah tersebut dan ada jalan keluar yang kita bisa raih. Lakukanlah itu sehingga semua masalah bisa teratasi dengan baik. Yang kedua, dalam kita menghadapi masalah,
Adik-adik selalu ingat untuk berdoa dan meminta hikmat kepada Tuhan. Semua berkat, bakat maupun talenta yang kita terima itu dari Tuhan. Dan sudah sewajarnya kalau kita bisa memaksimalkan seluruh hal tersebut sehingga kita bisa melakukan dan membantu banyak hal untuk masyarakat luas pada saat kamu nanti sudah lulus dari pendidikan tinggi nanti. Kamu bisa memilih berbagai macam jurusan yang sesuai dengan kehendakmu, dan juga tentunya kalau melihat keadaan sekarang ada banyak ide yang bisa kamu ambil. Mungkin ada yang ingin menjadi tenaga medis, ada juga yang ingin meneliti mikrobiologi, meneliti virus dan sebagainya, sehingga nanti di masa depan kamu bisa menjadi seseorang yang berguna untuk seluruh masyarakat di dunia ini. Dan yang terakhir yang saya ingin berpesan, jadilah seorang pemenang dalam setiap hal. Kita menghadapi suatu masalah yang sangat besar dan kita tidak sendirian. Seluruh dunia menghadapi hal yang sama. 200 negara lebih yang sudah terjangkiti, dan dengan penyebaran yang begitu cepat, di mana satu orang bisa menularkan kepada 2,6 perkaliannya orang lainnya, maka bisa diduga bahwa sangat cepat ya. Kalau kita lihat kuadrat, berarti nilainya bisa eksponensial. Makanya kalau kita perhatikan saat ini, grafik-grafik penularan itu bentuknya eksponensial. Nah, tapi dengan berdoa selalu kepada Tuhan dan menjalankan apa yang pemerintah instruksikan, tenaga-tenaga medis menyarankan kepada kita untuk melakukan kebersihan dan semua hal protokol kesehatan yang perlu dilakukan, lakukanlah itu semua, maka saya yakin kita semua akan bisa mengatasi masalah ini dan keluar menjadi pemenang. Salam dari kami ke seluruh pengurus BPK Penabur Jakarta. Untuk adik-adik semua, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati pengawas SMA Sudin Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Barat, Bapak Swesti. Yang saya hormati Ketua BPK Penabur Jakarta, Bapak Antono Juwono. Yang saya hormati Wali Pengurus SMAK 1 Jakarta, Ibu Epiana Tambunan, Ibu Nina, Ibu Mawar Suparlin. Yang saya hormati Direktur Pelaksana BPK Penabur Jakarta, Bapak Irwanto Hartono. Yang saya hormati Kepala SMAK 1 BPK Penabur Jakarta, Ibu Silviana Krisian. Yang saya hormati Bapak dan Ibu pendidik dan tenaga kependidikan SMAK 1 Penabur, Bapak Ibu orang tua siswa, anak-anakku, siswa kelas 12 SMA Penabur Jakarta yang saya sayangi dan saya banggakan. Marilah kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan limpahan rahmat, taufik, hidayah kepada kita semua, sehingga pada saat ini kita sedang menyambut kebahagiaan kelas 12 untuk menerima pengumuman kelulusan. Setelah menempuh pendidikan jenjang SLTA di SMAK 1 BPK Penabur Jakarta. Ibu bapak yang saya hormati dan anak-anakku yang saya banggakan, saya berpesan kepada anak-anak siswa kelas 12 SMAK 1 Penabur yang telah menyelesaikan pendidikan di jenjang SLTA dan dinyatakan lulus, agar kalian menjadi insan pembelajar, pencinta ilmu pengetahuan, gaungkan budaya mutu di manapun kalian berada. Terus tingkatkan kompetensi dan potensi diri. Di era penuh persaingan, hanya orang-orang yang memiliki kompetensi unggulah yang akan dapat bersaing, baik di tingkat nasional, regional,
maupun internasional. Jadilah sumber daya manusia yang unggul, bukan saja secara intelektual, tetapi unggul secara emosional, sosial, dan spiritual. Ibu Bapak yang saya hormati, kepada seluruh jajaran pengelola pendidikan, Semak 1 Penabur, yayasan, kepala sekolah, guru, tenaga administrasi, saya menyampaikan penghargaan dan apresiasi atas berbagai prestasi yang telah diperoleh oleh sekolah ini. Apa yang telah Bapak Ibu lakukan mudah-mudahan menjadi ibadah dan amal kebajikan bagi Bapak Ibu semua. Kepada Bapak Ibu, orang tua, peserta didik, saya menyampaikan ucapan selamat dan terima kasih karena Bapak Ibu telah berhasil menjalin kerjasama dengan pihak sekolah dalam mendidik putra-putrinya sehingga berhasil dan lulus dari sekolah ini. Sekali lagi, saya sampaikan selamat atas keberhasilan dan kelulusan kalian. Semoga kalian dapat terus meningkatkan berbagai prestasi dimanapun kalian berada. Raihlah prestasi, gapailah cita-cita, berikan yang terbaik untuk keluarga, bangsa, dan negara melalui karya-karya unggul di berbagai bidang. Saya yakin kalian pada saatnya nanti akan terjun ke masyarakat, menjadi pengusaha, pimpinan pada lembaga negara maupun swasta, politisi, birokrasi, tokoh agama, serta tokoh masyarakat. Jadilah generasi yang membanggakan karena karya besarnya. Kita berharap virus COVID-19 yang sedang mewabah ini segera dapat diatasi, sehingga kita akan kembali melakukan berbagai aktivitas pada situasi normal. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Umat yang dikasihi Tuhan, kita tutup ibadah kita ini dengan menerima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta penyertaan Roh Kudus kiranya menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bersama kami datang, bersama kami belajar, untuk masa depan dan jadi harapan bangsa. Satulah tempat kami, satulah cinta kami. Satu-satunya kita jaya, itulah semboyan kami. Kami banggakannya dan berjanjikan setia. Kami bila
Bapak Ibu guruku, sedikit nyanyian dariku yang mungkin tak berarti dibanding pengorbananmu bagi anak-anakmu. Bapak Ibu guruku, kuucapkan syukur pada Tuhan hari ini telah mempertemukanku dengan manusia-manusia hebat. Engkau yang penuh kasih, Engkau yang selalu berdedikasi, Engkau yang tak lelah mendidikku, Engkau yang adalah Bapak Ibuku. Bapak Ibu guruku, terima kasih atas jasamu. Pengorbananmu tanda kasihmu. Bekal didikanmu adalah bekal hidupku. Bapak Ibu guruku, maafkan kami yang pernah menyakitimu. Selayaknya lah kudoakan yang terbaik bagimu. Teruslah menjadi terang dalam panggilan profesimu. Terima kasih, Bapak, Ibu. Dan kini kawanku, tibalah aku menyadari, sampailah kita di penghujung masa SMA. Tak terasa kawan, waktu berlalu begitu cepatnya. Rasanya baru kemarin kita berjumpa. Kini tiba saatnya mengucapkan sampai jumpa. Bertemu denganmu kawan, aku sungguh bahagia. Aku berbagi tawa, aku berbagi duka. Aku membangun asa, aku menemukan cita-cita. 3 tahun bersama, rasanya berlalu begitu saja. Bersama kita mengabadikan kenangan SMA nan indah. Kuucapkan syukur pada Tuhan di hari ini, telah mempertemukanku denganmu sahabat. Bersama dalam canda tawa, bersama dalam perih lara. Tak selalu manis memang, tapi kenangan itu mendewasakanku. Kini telah tiba saatnya kita mengakhiri segala kenangan indah di masa ini, masa SMA syarat memori. Kini telah tiba saatnya kita menapaki jalan masing-masing. Kenangan ini sungguh indah kawan. Ingin rasanya ku hentikan waktu, tapi hidup harus terus melaju. Pada penghujung kisah SMA ini kawan, ku selipkan doa terbaik untukmu. Saatnya terbang menggapai cita. Bersama Tuhan, Sang Pemegang masa depan. Masa depan penuh harapan. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu. Ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu. Pada penghujung kisah ini kawan, semoga kenangan kita bisa kau bawa. Memori indah sampai akhir masa, memori manis yang bisa kau banggakan. Sampai jumpa kawan, sampai bertemu di lain waktu. Sampai jumpa. Sampai jumpa.